Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji Bang Vicky beberapa waktu yang lalu, sekarang kita akan buat video review ya. Video apa yang akan kita review? Yaitu video review tentang grup-grup poligami yang tersebar di Facebook. Nah, kemarin Bang Vicky sudah sampaikan bahwa ada banyak sekali grup-grup poligami di Facebook ini. Yang kita ingin ketahui adalah siapa aja sih membernya, berapa banyak sih membernya, terus apa sih yang mereka tulis di grup-grup itu, maksud dan tujuan mereka ada di grup itu apa sih, gitu ya. Nah, barangkali ada hikmah, ada ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hasil review kita di grup-grup itu. Tentu kita tidak bermaksud untuk membicarakan si fulan dan si fulan, tetapi tujuannya adalah untuk melihat aktivitas pergerakan, aktivitas yang barangkali terkait dengan poligami. Apa aja sih yang mereka tulis? Dari situ kan kita akan tahu kebanyakan dari membernya sebetulnya sedang mencari apa, sedang menuangkan isi hatinya kah, sedang mencari sesuatu kah, atau mungkin mereka menjadikan grup-grup itu untuk mencari pasangan lagi. Nah, ini kan menarik. Jadi banyak hal yang akan kita bahas, banyak hal yang akan kita kaji, dan banyak hal yang akan bisa kita pelajari untuk mendapatkan benefit, maslahat, dan kebaikan dari review kita. Oke guys, sebelum kita lanjutkan jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kamu menjadi orang yang pertama kali mendapatkan video-video terbarunya. Semoga bermanfaat. Bismillah, kita akan mulai ke salah satu grup yang cukup hits, yaitu grup Ta'aruf Poligami Bahagia. Kita tengok-tengok dulu nih, grup ini isinya apa aja sih. Kita klik dulu. Oke, sudah muncul. Kita lihat dulu gambarnya. Ta'aruf Poligami Bahagia. Tentang sebetulnya isi grup ini apa sih? Adminnya memberi keterangannya keterangan apa ya? Coba deh kita lihat keterangan tentangnya itu tentang apa ya. Kalau ada wajah kamu di situ, boleh kamu ketawa ya. Oke, ta'aruf poligami bahagia, ta'adud sakinah mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Jodoh seorang pria soleh tidak selalu hanya satu. Atas kebesarannya menggiring seorang wanita dan beberapa lagi yang baik hati datang kepadanya. Siapa tahu dengan demikian semakin luas rizki dan membuka ladang rizki dan pahalanya. Siapa tahu kelak ketika wafat bla bla bla. Ini kok cepet banget sih. Oke, siapa tahu dengan dipagari wanita, istri-istri itu sebaik-baik peneduh jiwa akan menenteramkan seluruh lahir batin dan menjadi pelengkap. Dan siapa tahu takdir ilahi memang untuk bertemu dengan wanita-wanita. Jadi jangan jadikan rasa ketakutan atau beban, melainkan untuk jalani takdir hidup kita dan mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk para wanita sebaliknya. Siapa tahu dengan bertemu saudara madumu menjadikan semakin luas rezeki-rezeki dan membuka ladang rezeki pahala dalam kehidupan dunia ini. Siapa tahu kelak ketika wafatmu, kelak kamu akan kaya doa dan terpagari ampunan Allah Ta'ala dari doa-doa anak-anak dan pria suamimu. Siapa tahu engkau akan dipagari wanita-wanita madumu itu pula sebagai bagian peneduh jiwamu. Dan siapa tahu takdir ilahi memang untuk mempertemukan suami beserta wanita madumu yang menjadi peringatan hisab, karena sudah fitrah dan takdir suamimu berjodoh dengan wanita lebih dari satu. Masya Allah ya. Jadi sahabat Bang Vicky, kalau sekilas kita lihat keterangan dari grup Ta'aruf Poligami Bahagia ini sepertinya grup yang cukup menarik ya. Adminnya juga memberi keterangan informasi grup ini dengan panjang, lebar, dan lengkap. Jadi tujuannya jelas ya, grup ini untuk mempromosikan tentang at-ta'adud ya,
bukan poligami versi barat ada di keterangannya tadi. Tapi apakah membernya mengerti tentang tujuan itu, kita lihat. Nah, jadi admin dan moderatornya itu ada yang namanya akunnya Kang Adi Lukman dan Mas Bagus ya. Ada juga Mbak Rina Marliana Ningsi. Nah, Mbak Marliana Ningsi ini memang dulu pernah dengan Bang Vicky satu aktivitas kita mengadakan seminar poligami. Yang lainnya Bang Vicky belum kenal ya. Oke, kita kembali lagi ke grup ini. Kita akan lihat salah satu postingan dari membernya Rising Star. Wah, Assalamualaikum. Ada yang berkenan menikahi janda usia 40. Kita lihat komentarnya. Nah, kita naik dulu, kita lihat komentar sebelumnya. Biasanya yang komentar yang lebih terbaru, maksudnya yang pertama itu yang paling kita soroti ya. Oke, kita naikkan ke atas dulu. Kira-kira apa respon dari netizen, respon dari member yang lainnya. Kita naik lagi. Kalau ada modal sih mau, tapi lagi musim paceklik. Hehehe. Masya Allah. Masih banyak Mbak, ya kan? Gimana ya? Ada yang tanya-tanya. Yuk, Masya Allah. Terus ada yang tanya, anak berapa? Jadi jawab sama yang punya status anak 3. Urutan umur yang besar udah kerja. Oke, kita lanjut lagi. Kalau cocok kenapa tidak? Ada yang bilang mau. Pasti semua mau gitu ya. Insya Allah ada. Langsung ta'aruf. Cuma ngetes aja itu nggak jujur. Ada anak yatim nggak? Ada yang jawab waalaikumsalam. Ada yang bilang siap. Masya Allah. Terlalu mahal maharnya, kayak mahar gadis aja jarang yang minta mahar. Wow, itu kayaknya ada yang protes gitu ya. Oke, orang mana? Orang Tangerang jawabnya. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Siapa takut? Serius enggak? Nyimak. Waalaikumsalam. Ada. Waalaikumsalam. Bunda, apa kamu mau jadi R2 aku? Hehe, belum tahu dia. Kenapa Kang? Maaf ya, jangan sok menjelekan orang. Inilah salah satu yang terjadi di grup-grup itu, miskomunikasi ya. Atau mungkin mereka pernah komunikasi sebelumnya lalu melihat jadi miskomunikasi ya. Nah, kita terusin lagi. Tinggal di mana Bu? Waalaikumsalam. Siap asal kamu mau serius. Masya Allah. Serius kata dia. Siap orang mana? Andaikan kamu dekat, insya Allah aku siap. Masya Allah. Jadi ini grup ajang cari jodoh kayaknya ya. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Ada yang ngasih gift apa ini? Kartun apa lupa. Waalaikumsalam. Ada saya nih udah siap ya. Aku sih siap aja asal mau jadi yang kedua. Boleh katanya. Siap 86. Siap inbox. Nah, ini ngapain lari-lari ke inbox? Padahal kan jelas aturannya tuh harus hubungi admin ya, ngasih data ya, ngasih data diri. Kalau di madu mau dukun nggak? Siap katanya. Masya Allah. Kayaknya tuan saya, jangan mandang tuannya, yang penting kasih sayangnya ya. Ada. Jadi ini kelakuan netizen begini ya. Tergantung cantik atau tidaknya janda itu. Ada aja ya. Kebanyakan PHP aja. Ada yang ngasih ini, ada yang ngasih ini ada yang ngasih gift cewek lagi berdoa atau bagaimana gitu ya. Nggak ngerti itu ya. Oke, kita turun lagi. Sudah aku coba chat, awalnya sih mau balas tapi besoknya di chat cuma dibaca doang. Insya Allah ada, asal syaratnya tidak memberatkan calon suami. Nggak berat kok, semoga Mbak Nur dapat ya. Kita turun lagi. Dipilih Mbak pakai istikharah, ini pengalaman saya. Iya kok cowok kabeh sing komen. Ada yang komentar gitu ya. Kok cowok semua yang komen. Turun lagi, kalau cuma tanya ada, yang pasti banyak. Hehe, ketemu lagi Dinda. Dinda tak ada yang komen namanya Dinda Pak. Kalau Allah belum tahu maka lebih baik dia miskomunikasi lagi ya. Padahal belum apa-apa nih ya. Ada dah nih. Apa ini ngasih komen bubar terus udah dikubur kena.
kena corona. Syaratnya wali, saksi, mahar, ijab kabul. Itu syarat sah nikah, Neng. Oke, insyaallah ada, amin. Oke, kita turun lagi. Boleh, aku mau salam kenal. Siap. Boleh. Yang single masuk dulu deh, mantau. Nah, ini komentar-komentar yang miring. Ya sebetulnya khususnya bagi akhwat ya, kalau memang ingin ta'aruf, ta'adud, ya ahsannya memang anti tuh menghubungi admin aja ya. Nggak perlu bikin begini. Jadi kalau begini kan komentar-komentarnya nyeleneh-nyeleneh ya. Oke, ini postingan Bang Vicky tentang Bang Tony apa-apa. Nah, kembali yang kedua. Maunya sih serius tapi kok banyak yang modus, adakah yang bisa diajak serius? Nah, ini kayaknya udah mulai sedikit putus asa. Oke, kita lihat komentarnya ke atas. Scroll up. Kita lihat scroll up. Insyaallah saya siap. Wah, ngapusi kata akhwatnya ya. Kok ngapusi menawi sami-sami niat, insyaallah barokah. Amin. Oke, biasanya wanita begitu diseriusin banyak SOP. Banyak syarat dan ketentuan katanya. Insyaallah laki-laki banyak yang serius, kalau wanita kayak ketakutan. Amin kata penulis TS-nya. Hadir, insyaallah. Sumsel Mbak Yu, dari mana Sumsel? Anak berapa tante? Anak 3. Ada, kalau udah anak pasti udah ada suaminya dikemanain. Mau dong tante diadopsi, udah bisa mandi sendiri loh. Nah, insyaallah ini sudah lah. Jadi para akhwat sudah, kalau ini hubungi admin. Jadi kalian nanti di komentari yang aneh-aneh. Aku mau serius tapi juga dimodusin, maunya karena materi bukan benar-benar niat ingin menikah. Ini juga ada cowok trauma gitu ya. Dijawabnya kita turun lagi. Ayo besok kita. Gitu maksudnya apa? Ayo besok kita. Bener nih, inbox identitasnya aja, besok langsung ke rumah. Itu identitas saya. Masya Allah nih, sampai menyertakan foto SIM C. Ya, sampai menyertakan foto SIM saya. Jadi aku cari yang serius, tidak modus. Kalau misalkan saya modus, apa itu? Laporkan ke pihak yang berwajib. Nah, katanya. Saya to be continue, bersambung. Kenapa nggak sekarang aja? Dijawab. Kenapa Mbak? Itu ditanya tuh sama orangnya ya. Oke, yang serius transfer uang dulu. Masya Allah nih, siapa yang transfer? Siapa aja yang mau transfer ke aku? Oke, lanjut. Apa ada yang serius kamu tolak? Ini dijawabnya ada nih, orang kok sok tahu ya, marah yang punya TS nih. Oke, kita turun lagi ke bawah. Anak serius tapi ternyata kebanyakan wanita yang mau dipoligami ternyata pada matre. Mas, setiap wanita itu semua juga matre. Jujur kalau saya wanita matre dan saya nggak mau munafik. Saya butuh uang untuk makan. Kedua, saya butuh uang untuk beli minyak wangi, sabun agar saya bisa wangi di hadapan suami. Ketiga, saya butuh uang untuk memasak karena saya mau siapin makanan untuk suami. Kecuali kalau si suami mau makan rumput, yang nggak butuh materi. Ini yang begini-gini ini sebetulnya nggak mesti terjadi ya. Jadi para akhwat sudahlah ya, hubungi admin aja supaya direkomendasikan dengan orang yang terpercaya. Nah, kalau kami di kelas poligami, di forum poligami Indonesia itu biasanya kita akan merekomendasikan kepada ikhwan-ikhwan alumni kelas poligami. Jadi bukan hanya ikhwan yang mau minta dicarikan, kita punya aturan. Jadi mereka itu harus ikut kelas poligami dulu, kita harus kenal dulu, kita harus adakan interview dulu, dan mereka harus ikut program pendampingan, baru kita akan dampingi. Nggak ngasal gitu ya. Jadi Bang Vicky pikir hikmah pelajaran yang bisa kita ambil daripada review kita kali ini adalah, khususnya buat para akhwat, sudahlah Mbak, kalau cari calon itu jangan dari grup, tapi mintalah rekomendasi dari orang-orang yang memang terpercaya supaya nanti tidak berpotensi untuk tertipu atau di PHP. Barangkali itu semoga bermanfaat. Semoga semua bisa mengambil hikmah pelajaran dari apa yang terjadi. Saya mohon maaf jika ada nama, ada tulisan-tulisan yang kita muat di review ini tidak lain dan tidak bukan, tujuannya hanya untuk mengambil ibrah pelajaran supaya ada manfaat bagi kita semua.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya kamu dapat informasi terbaru dari channel ini. Barakallahu fiikum.